Momen ketika Reza Arab egonya runtuh karena omongan Dokter Tirta. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa ya? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin asik bajingan. Ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar, Aku anjing kan. ya emang sih. Kamu kok bisa ketemu sih orang-orang gini? Sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Nah, tai ya. Akuariumnya. Mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkohol dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinyo. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya sih kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya itulah. Oh gitu. Gitu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dok. Itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Jiwa makan. Itu hobinya. Izin ngerokok tuh. Kok tumben di situ? Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya. Hah? Udah mau ditantangin. Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. kenapa itu pas itu? Itu fase emosional unstable, banyak pikiran. Kan banyak pikiran kau. Kemana sama dia? Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung? Oh. Tak temenin? Bantu temenin gua. Ya omelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai terus live stream dari sana. Ah mau energinya lu. Terus mau kojak dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia mau dok, dia mau ntar. Ntar mau Nge-camp. Dia naik gunung dia. Naik gunung. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live stream, itu kan enak. Ya nggak usah live stream dok. Oh ya udah nge-camp aja, nggak usah live stream, nge-camp lah. Pendata Dokter Tirta donat time apa donat time? Dok saya nggak diajak. puasa. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya itu. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada sering suka pesen donat. Ya. Oh. Tiap malam pesen donat dong. Tiap pagi. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang Iya, 6. emang enak kan, Memang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? Kreme. Salah. Rambutnya biru loh. Cek cuk. Oh, aku tuh merokok 17 tahun. Aku tuh merokok, riwayat rokokku 17 tahun dari SMP kelas 2. Nah ini stopnya. Makanya kan Motivasinya apa tuh dok? ini bedanya kenapa kok kadang edukasiku beda sama dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah aku tuh merokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang kontradiktif dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala jadi kayak kau tuh check up masih normal-normal aja cuman dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitasku tuh mentok. Oke. Mentok. Terus yang kedua, pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo, itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya, heart rate-ku tembus di 200 terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa. Karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi
Yang membuat aku totally berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah dua anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek jiplek. Nyebelin berarti dok nggak? Ya, Enggak maksudnya. oh jadi saya nyebelin. Enggak. Ya emang sih, ya anaknya nyebelin. Bantuin gua. Lempar-lempar tiba-tiba. Iya, terima dong. Anjing emang ini bangsa. Ini kalau misalkan nggak streaming gua, Emang dok, lihat ini puasa soalnya. Liverpool, fans Liverpool maka Ya apa bang? Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya NWA ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. Nono dokter. 343 dok. Oke ya puasa. Nono. Dok, saya mau nanya dok. Jadi gara-gara itu, apa? Mau nanya apa? Lagi ngejelasin, Nik, nggak apa nik? sopan, Nik. Apa nik? Ya kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok tuh, maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain? Masih. Brengsek. Masih mau beruang masih. Lu nyari laser evil ya? Nanya biar tahu. Laser evil ya? Tahu Jod. Brand apa yang recommended ya? Iya, Sebentar, ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus dok. Sehari 2 bungkus dok. Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, followermu nih. Hobinya itu nge-cut video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya. Bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang nge-cut video-video ini ya. Berakmu darah coy. Ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kok ya, jangan asal cut-cut nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu dok. Atau blueberry gitu. Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, ini tahu rasa? flavor. Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja tuh apa enggak? Lu tes dokter Tirta ya. Berani gue Lu drone. tes Cicipe. Sabar. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kan Liverpool aman, rank 1. Puasa. Lanjut, Dok. Puasa, Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kan masih ada 5-4 hari lalu kita hancur bang. Ya kan kalah final. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Iya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Oh, dari Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya? ini gede 12. Oh, gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar, jadi. 9. Nah makanya kalau kita lihat, Lu makanya makanya kalau kita lihat, Itu 13 jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela rokok tuh aman dok. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Awal mulanya rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur, sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah
semakin banyak kebul semakin bagus. Iya. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kopong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Sucu, kalau aku di Jogja di Jotas aku cok. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbeng ya Jotas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin Iya, otomatis. sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher. Di rahi kita heat rotnya tuh dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa, Dok, enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat aditif, Oh. buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Nggak enak. Nah kan? kalau orang zaman dulu itu kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul. Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76 Internasional, Gudang Garam Merah, Samsu, Samsu, filter. ya. Cuman semakin Ice. zaman kan jadi aneh kan, jadi putih. Terus pakai yang filter coklat. Terus sampai ada rasa-rasa yang diceklek-ceklek. Iya. Oh iya, Kayak gitu diklik. Diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sini. Ada gitu ternyata ya. Iya, paling bagus ya berhenti. Nah, rokok herbal tuh sebenarnya overclaim. Oh, herbal. Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia dari tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti, Dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, "Lah, berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa." Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget. Harus dari dalam. Nah, kebetulan niatku tuh 3 udah. Jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh, udah berhenti. Nah, minggu awal gimana tuh? Remuk, minggu awal 7 hari remuk parah. Jadi sangat withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar. Kayak fit bar pas itu. Jadi fit bar terus karena kan protein kan. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7, sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah, kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi makan gembrot jadinya. Oh. Gitu, nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang perbedaanku sama dokter, aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok aku minta komen. Ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya apapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya. Iya kan? Nggak, iya kan? Tetap kan? Betul. Tapi kalau ngedukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok?
Orang orang di pasti sini aja mati. ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu. Orang membunuhmu kan membunuhku. Gitu tuh. Gitu contohnya gitu. Contohnya gitu dok, hanya contoh. Ayo terus nih. Contoh dong. Mau nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh dong. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih betah ya. Nah, Pantes kok. aku juga pernah berhenti ngerokok tuh dok. Hmm. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi Oh, itu sering normal muntah. ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Oh. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efeknya nikotin tuh memacu asam lambung. Oke. Makanya orang yang sering jackpot pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Oh Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal ya nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan ditambah rokok. Nah, kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasa langsung mental, Nah, bahas mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Betul. Itu ngaruh nggak dok? Nah itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuat kan rantainya di susu itu panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Takutnya pulang dari sana si ini bilang anjing bosen banget gua ngantuk. Enak lo ya. IPA dok, IPA saya. Aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Oh, ya, Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu, itu akan ngebuat langsung pak. Oh. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi langsung hilang semua. Oh iya iya. Berarti bagus dong dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua. Terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wah lapar nih bos, asam lambung naik. Kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan. Ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua. Karena kublak-kublak sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa jelas. Air kelapa. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Oh. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol itu gimana caranya alkohol itu secepat mungkin keluar lewat pipis. Ya. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di Supermarket. ya itu bukan ya berarti ya? Yang kelapa, Pak. Ya yang air kamu baca tulisannya di. Jadi kalau ngeceknya wah ntar bisa placement sini anjing. Gue nggak dapet nanti ya. Kita mau minta di mute Oh enggak. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket itu bagus apa enggak, lihat dari belakang. Oke. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 itu yang proper. Komposisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma rasa. Makanya apa? Masa kita harus beli kelapa terus gitu? Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, aduh jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya. Jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah, kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos Pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energi drinknya itu memompa. Itu Jantung lebih Berlawanan ya? berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu?
putih. Bukan siapa tuh soda apa? Iya, Soda Iya, water. soda water itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending Pure. nggak. Kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu. Sekarang jangan ya, nanti saya di framing. Wah, tuh kita minum Singleton dulu ya, ya. Ya makanya ini juga Aku kalau FYI. sorry tak potong Iya, iya. juga. Kalau norak, aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Wah, rasanya vodka, banget. vodka. Parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger. Kalau kalian tahu Jagermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Oh. Kita sebut aja misalnya Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan Oh iya? energy drink. Iya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya, karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Nah, whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es red. Terus ngobrol. Gitu loh, Nah, kalau ini kita cokok-cokokan. asui. Budaya kita ya, itu budaya. Iya, jadi Tapi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge, Jadi yang bener-bener bisa buat ngobrol, bar, paling sering di Akta dulu aku. tapi bener kayak whisky, vodka, tequila itu maboknya beda-beda atau Beda. Karena kan kandungan kimianya beda. Kita harus lihat betul itu beda. Itu bukan mitos itu. iya makanya Itu kenapa fakta. bisa beda-beda gitu? Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras toh. Ah. Terus satunya lagi dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented, kayak contoh kalau orang minum alkohol A dia jadi hiperreaktif. Ya betul. Itu betul, itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur resek dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang tuh resek, udah aku langsung cek nih. Berantem ya, alkoholnya apa? Udah. Segmented. Udah. Bisa tak sebut ya. Nggak bisa. Tapi kalau orangnya pengen ceramah gitu kan, kayak lagi ngobrol, banyak pikiran. Aku sih dulu pas lagi stressful, bukan aku menyuruh disclaimer ya. Kan sekarang sudah berhenti. Aku tuh nyetok tequila yang gambar Meksiko tuh loh. apa kopi Kopi tequila yang logonya Meksiko, tuh teman-teman netizen ada Patron. Meksiko. Iya, Patron ya? Patron. Bukan ya? Apa Jose yang- Cuervo. Iya, pokoknya Bukan. Ada yang tutup botolnya topi. iya betul kan, tuh si tequila pokoknya simbolnya tuh Meksiko. Dan itu yang aku minum, yang kedua si Macallan atau Singleton. Terus udah 2, aku hindari vodka sama gin. Gin tonic tuh tak hindarin. Kenapa tuh? Enggak, karena impactnya pusingnya luar biasa parah. Nggak kuat. Nah kalau Jaeger aku minum tapi sambil dengerin musik rock, itu cocok. Dulu, sekarang udah berhenti. Alkohol dengan soda bakalan menghancurkan lambung, lebih menghancurkan kalau dicampur sama energy drink. Energy drink itu ya minum aja energy drink. Orang minum energy drink itu biasa kalau dia naik motor, olahraga yang adrenalinnya tinggi. Iya. Tapi kalau kamu intinya lagi have fun terus dicampur-campur itu jangan. Jadi biasakan kalau minum, cobalah minum tuh murni. Tapi bukan segelas pure, minum tuh segini-segini loh, Cok. Menikmati, Cok. Jinga. Dikit ya. Ciu, waduh, ngeri kali. Di sini mah kacau dok, apalagi di blok 10 detik. Aku bisa tequila tuh botol sendiri, tapi chill sendiri, sambil Dikit-dikit. chill dikit-dikit. Wah, itu nggak kerasa sambil ngobrol. Enggak, tapi ada bedanya nggak? Apa? Sebenarnya mocil kita, cuma ada 1-2 orang ya. Iya, 1-2 orang. Nggak bisa gitu. Nggak usah disebut sih. Kejar lah, kejar. Ente ya? Udah kemalaman nih. Sama nih kejar nih. Tadi apa Telat nih, lagi? telat nih. Jam berapa nih telat nih? Ayo. Ini udah botol sendiri, untuk intensitas. Iya, kalau minum sebotol langsung kayak entek gitu, Kamu nggak memberikan kesempatan nggak latih boleh. untuk chaos, no. Jadi ibaratnya piye ya, lain terangke ya. Pakai Tiga analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa ya? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin asik bajingan kan. Ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar, Rai! Gua anjing kan. Ya emang sih. Kamu kok bisa ketemu sih sama orang-orang gini? Sabar, sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Ya tai ya. Gua cuma akuariumnya. Ikan. Nggak perlu Dia tanya. dia tadi tanya akuarium apa? Ya akuarium itu ikan. Iya, tahu. Begitu Emang kau ada ngomong, apa lagi? begitu kau ngomong itu langsung ya Allah. Loy. Nah,
Gua tahu otak lu. Iya. Jadi akuarium ikan, semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya loh. Iya benar. Nah, kalau kau filter hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau Benar. langsung gocok, ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, benar. Kalau langsung segojokan, Langsung. rese orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Itu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang ya guys. Kecil-kecil aja itu loh, tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik Jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama betul, arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Ark balik. Arak Bali. Arak Bali itu ada yang Kopinya deh. ada yang kopi, jadi alkohol Bali itu ada yang produk lokalnya Bali itu alkoholnya ada kopinya. Wow itu rasanya jos. Itu dulu dijual di Bali sama dulu disempet di M Block, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Tapi alkohol sama kopi kalau di mix itu sebenarnya nggak apa-apa tuh. Nah itu arak Bali itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita lagi americano. Habis itu Sejam minum alkohol. setelahnya kita minum si. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa. Lebih bahaya kalau energy drink. Oke. Oh kamu belum pernah? Selama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kau makan banyak. Misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tak jamin muntah itu. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau enggak tambah rese karena gulanya jadi jeblok. Itu tapi ya paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, Iya. orang ini berarti memang benar pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit bro. Pedes dok, pedes. Kamu Nah, Dok. traktir mahal ya? Mahal. Apa yang termahal apa? Oh mahal banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Bener ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, cuk mitos sih cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Per sloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu nggak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat? Oh gitu. Kau kan ini kan kau Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Pelan-pelan. Iya, itulah. Oh gitu. Gitu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dok. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia Maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar ya dok. Iya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Enggak apa kayak
Kita kayak ada segmen baru deh, Dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Iya. Gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, Dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Dari ketahuan. Harusnya Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk, atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem, jadi dia nggak bisa cerita, hanya bisa cerita kalau ada alkohol, makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sebotol iya, habis iya. beli lagi. Iya, Kalau iya. langsung, ayo lah, wah, Banyak masalah tuh, Dok ya. gila. Masalah ya. Di botol sampai 6, 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Oh, gitu campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih, Dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Iya. Jod ya. Dok, thank you Dokter Tita. Hashtagnya now I know. Itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya suruh Gila, Cok. kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Savior bias. Server bias. Savior Savior. penyelamat. Jadi Ah, dia itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive, coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh, Dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila, Pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya, masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah, atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok, Dok. kok tumben gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun.
4 tahun. 4 tahun. Baru aku dilema. Makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Geter dikit egonya Dok, keserang. kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus, ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita, ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri, break dari Kebiasaan, break dari iya, break dari rutinitas. Dari rutinitas, ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Minimal cuti gitu Iya. berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depresi tuh kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Shit. Iya benar-benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Jadi mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman dok. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Itu olahraga Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun nggak jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya. Toksik. Jadi nggak selalu. Kebetulan dia aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin kan dari tadi Dok, aku penasaran soal begadang, Dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya? Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam. Karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Ada hormon melatonin. Cuman bukan berarti karena kalau di malam, kalau kita tidur siang, kita nggak recovery, kita recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus, kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya, beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke. Kan nggak mungkin dong nggak minum, kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi, Dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung, perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah, itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya.
Nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidung pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang. Ke Jepang kemarin. kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten kan? Enggak ada kamera, nggak ada kamera. Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Rap. Ya. Gila tuh. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Enggak. Nggak enak nih, nggak enak. Serius, aman. Aman ya? Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Kasih tau apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya gitu, dia tuh. Dan semua yang dokter bilang tuh bener. iya, bener. Itu on point. Makanya kita dar-dar dulu. Kok bener semua gitu. Oh cok, bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Wah, itu server bias ya? Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. server bias itu akan mulai gila kalau circle hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye? Kalau dulu tuh kan aku server bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak dulu. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua itu belum tentu akan nolong balik. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Setua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu yang... aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Nggak enak aku. Enggak dong. Justru dulu kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, iya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV. Makanya sunscreen tuh penting. Lari. Oh, Nggak hanya lari. iya. Misal kamu motoran. Lupa. Gue pertanyaan lupa. Asu, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung kita kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan dok, kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Sorry. MU dok, jangan di Liverpool dok, sorry. Jadi orang yang senang sinar matahari itu Iya. cepet tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasimu terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang ngebuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi Bukan karena bukan ya berarti. enggak karena matahari. Kayak gini ya. Kau naik motor terus juga Oh iya juga sih. iya kena kelihatan tua. Makanya pakai sunscreen kalau enggak Masker. Covid tuh. Enggak, di motor pakai masker, full face, sarung tangan. Ya, lucu nih biasanya jaket. dok, lucu nih. Enggak, beneran. Biasanya lucu nih. Enggak ada yang lawak. Enggak ada yang lawak. Biasanya patah nih. Enggak ada yang lawak. Iya, ibotnya mau kayak Nunes ya dipikir-pikir. Ora. Coba kau bandingin ibot nih Nunes mirip itu. Nunes, kagak ada. Mirip ya? Garnacho. Kalau kau sedih aku minta maaf loh. Nggak ada maksud loh. Bukan sedih, Tapi bener semua aja. oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak tuh? Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem dok. Ya, jadi pendem. Dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode yang marah-marah itu semua tadi ada semua tuh. Yang dokter bilang semua ada tuh. Makanya tadi kata kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit, itu kompensasinya bagus.
karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya terego yang anak kecil yang keluar. Yang ada rasional yang Nggak ada. keluar. Jadi kalau kamu lihat, misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahan, jadi pendem aja mukulin orang, harus lega. Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu, kalau belum kelar, kelarin. Itu tips. Kalau belum kelar, kelarin. Karena masa lalu yang nggak kelar, itu akan menghantui di masa depan. Terus. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Jadi terjadilah ya. Ya terjadilah, cuman harus kelar. Kalau masa lalu ini aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar, jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu, entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia tuh harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect, gak akan bisa coy. Gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban buat kau, karena followermu gede banget cuk.